Assalamualaikum Pak Ferly. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya baik Pak Ferly. Ini sebelum ada kegiatan observasi yang akan Pak Ferly lakukan, ini ada beberapa tahap yang perlu kita lalui. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua tahapan observasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Jadi Pak Ferly, izinkan saya di pagi ini meminta Pak Ferly untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Bisa Pak Ferly? Insya Allah siap Bu. Baik Pak Ferly, sebelum kegiatan observasi itu dilaksanakan, rencananya itu tujuan pembelajaran yang hendak Pak Ferly capai itu apa? Ya, dalam observasi nanti sesuai modul yang sudah dibikin, rencana tujuan pembelajarannya ada 2 Bu, yaitu yang siswa mampu menyebutkan tahapan-tahapan gerakan passing bawah, dan yang selanjutnya tentu siswa dapat melakukan atau mempraktekkan gerakan passing bawah. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang hendak Pak Ferly capai pada kegiatan observasi besok ada 2 ya Pak ya. Yang pertama tahap-tahap dalam melakukan passing bawah, yang kedua adalah siswa mampu mempraktikkan gerakan passing bawah itu sendiri. Baik Pak Ferly, di selain tujuan pembelajaran, area pengembangan apa nih yang akan Pak Ferly capai? Iya Bu. Jadi di observasi besok saya ingin diamati area pengembangan yang tentunya saya merasa masih kurang dalam pembelajaran saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi khususnya di diferensiasi proses. Yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Saya harapkan dalam observasi besok bisa ditemukan sudah muncul atau belum area pembelajaran tersebut ya. Berarti area yang ingin dikembangkan Pak Ferly yaitu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi pada tahap proses, dan yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran, area yang hendak Pak Ferly kembangkan, tentu kan ada strategi nih yang perlu Pak Ferly siapkan. Nah, strateginya apa ini Pak? Ya, kalau untuk strategi pembelajarannya yaitu project based learning, ya, karena ada proyeknya siswa dapat melakukan pembelajaran tersebut. Itu untuk strategi pembelajarannya. Kalau tahapan-tahapan yang dilakukannya tentu saya harus menyiapkan modul ajar, RPP, dan berkoordinasi dengan para pemegang kebijakan seperti sekolah-sekolah dan guru-guru. Jadi pada kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok, Pak Ferly akan menggunakan metode pembelajaran project based learning ya. Kemudian di tahap-tahapan persiapan itu juga Pak Ferly ya betul menyiapkan RPP atau modul ajar, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu ya, pihak-pihak pemangku kepentingan sekolah. Nah, perlu dijelaskan nih Pak, pihak-pihak yang bisa membantu Pak Ferly agar kegiatan observasi besok itu berjalan dengan lancar itu siapa aja nih Pak? Ya, jadi ada banyak pihak Bu yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk mempelajari atau mensukseskan mengoptimalkan pembelajaran PJOK yang akan saya lakukan. Pertama untuk kepala sekolah, yaitu dengan kebijakan-kebijakan yang membuat pembelajaran PJOK bisa optimal. Yang kedua rekan sejawat, jadi saya bisa sharing, berbagi bagaimana metode pembelajaran yang baik dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga tentunya peserta didik, kalau saya melakukan koordinasi atau melakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik, maka itu akan tercipta hubungan emosi yang dekat sehingga pembelajaran dapat menyenangkan peserta didik. Jadi strategi yang disiapkan Pak Ferly ini sudah lengkap banget ya. Jadi mulai bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mengadakan koordinasi juga dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian tentunya dengan murid itu sendiri ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, strategi yang sudah Pak Ferly persiapkan ini ada nggak berkaitan dengan alat peraga mungkin, karena kan ini Pak Ferly kan ngajar PJOK ya, alat peraga yang akan digunakan misalkan apa? Ya, alat peraganya yang digunakan adalah karena keterbatasan di SMP 15, jadi tidak bisa menggunakan semua bola voli semua, jadi kita pakai alat
olahraganya modifikasi. Jadi bolanya pakai bola modifikasi, tidak harus bola voli. Dan kebetulan sesuai di LKPD di RPP saya, di modul saya itu saya menggunakan LKPD dan video. Nah, video itu nanti akan saya upload di YouTube saya, di channel YouTube saya. Nanti akan saya bagikan linknya ke para siswa. Jadi siswa saya perbolehkan jam waktu pembelajaran video itu untuk membawa HP untuk melihat videonya. Oke, jadi untuk alat peraga tentunya memang menggunakan bola ya Pak ya, karena memang betul ya di sekolah kita ini kan memang untuk sarana prasarana masih agak minim ya Pak. Pak Ferry akan mencoba menggunakan bola modifikasi ya, yang seperti apa nanti kita lihat. Kemudian Pak Ferry juga ternyata di kegiatan pembelajaran PJOK mengkaitkan atau memasukkan IT ya dengan anak, mengizinkan anak nanti membawa HP untuk melihat tutorial. Baik, nah menurut Pak Ferry kapan nih rencana observasinya akan dilaksanakan? Ya, rencana akan dilaksanakan di minggu depan, di hari Rabu. Kebetulan waktu di jam kelas 7, yaitu di jam pertama, 3 jam di jam pertama itu saya harapkan dapat dibantu untuk diamati bagaimana pembelajaran saya. Jadi untuk pelaksanaan rencananya Pak Ferry ini akan melaksanakannya pada hari Rabu minggu depan ya, tepatnya pada jam pertama. Iya, jam pertama. 3 jam pertama ya, 3 jam. dari pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Iya. Nah, masih ada hal yang perlu dipersiapkan mungkin Pak, atau ada hal yang perlu disampaikan agar kegiatan observasi yang akan dilakukan besok bisa berjalan maksimal? Iya. Atau ada pihak terkait lain yang bisa membantu mengoptimalkan? Yes. Insya Allah saya rasa cukup untuk persiapan yang akan saya lakukan. Saya hanya memohon supaya nanti saat pelaksanaan observasi dapat diamati dengan sangat teliti, sehingga apa yang belum muncul dalam proses pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi catatan bagi saya untuk perbaikan ke depannya. Baik Pak, jadi di minggu depan kita coba, akan saya bantu amati. Nanti akan saya amati bagian area yang akan Pak Ferry kembangkan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah dipersiapkan Pak Ferry ini pada kegiatan praobservasi yang kalau dilihat sih sudah cukup maksimal. Tinggal nanti kita lihat bagaimana kegiatan observasinya itu sendiri. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Mungkin itu saja Pak Ferry yang bisa saya sampaikan di kegiatan praobservasi ini. Iya, Bu. Semangat, terus semangat. Mudah-mudahan bisa berjalan maksimal sesuai dengan yang kita. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
mudah-mudahan juga amin di antara kalian. Perlahan tarik nafas perlahan, fokuskan pikiran kalian, kembalikan pikiran kalian ke waktu kalian yang fokuskan pikiran kalian ke waktu kalian yang berkumpul, dan ingat lagi tujuan kalian berkumpul. Fokus kembali lagi ke beberapa waktu yang lalu saat kalian berkumpul, lanjutkan kembali ingat lagi tujuan kalian yang berkumpul setelah apa. Itu kembali lagi ke waktu sekarang. Relax. Ingat lagi tujuan kalian berangkat sekolah apa. Sudah. Ingat terus tujuannya, tanamkan ke dalam hati, dan itulah yang akan kalian lakukan dalam waktu kalian sekolah. Ya, oke, buka matanya. Oke, sekarang. Terus, ya. Aksa, tujuannya apa? Berbicara Aksa. Belajar. Oke. Arvin, belajar. Ya, jadi tujuan kalian sekarang belajar, kita harus fokus kembali ke tujuan awal kita belajar. Tidak ada aktivitas lain belajar. Yaitu teknik mengolah rasa, mengolah emosi kalian. Jadi yang tadi kalian marah-marah dengan orang tuanya, marah-marah dengan istrinya karena uang sakunya kurang, silakan dulu. Fokus sekarang sebenarnya dalam belajar. Apa yang tadi makan bawaannya masuk ke dalam. Dan ada pikiran. Tangan ya, tangan. Oke, tiga, gerak. Oke, yuk. Ada kanan gerak. Tahu bola pun? Tahu, Pak. Tahu. Passing bawah? Tahu. Tahu. Sekarang ada permainan. Ya, kalau Bapak bilang kata Simon, berarti kalian melakukan passing bawah. Contoh, kata Simon, 1. Kata Simon, 2. Kata Simon, 3. Kata Simon, 4. Nah, jadi kalau kata Simon, 1. Kata Simon, 2. Kata Simon, 3. Kata Simon, 4. Paham? Yang kedua, permainannya, kuncinya adalah di kata Simon. Ya. Kata Simon 1, 2. Yakin ada gerakan? 3. Kuncinya kata Simon. Ya, jadi kalau tidak ada kata Simon, tidak ada gerakan. Jadi kalau Bapak nggak kata Simon 1, kata Simon 2, bergerak. Jadi coba ulang. Jadi siap. Kata Simon 1. Kata Simon 2. Kata Simon 3. 4. Ayo. Yang sebelah mana? Sebelah. Kenapa kamu nggak gerak? Nah, ada kata-kata Simon. Nah, belum fokus berarti. Ya. Dari 21 dan fokus cuma 1. Ulang. Makanya fokus, belum fokus jadi teknik stopnya belum benar. Kata Simon 1. Kata Simon 2. 3.
Ayo, masih ada yang gerak. Atas Simon 4. Oke ya. Sekali lagi, kalau yang di sana 10 jam. Ayo, 10 jam. Kata Simon 1. Kata Simon 2. Kata Simon 3. 4. Satu lima, 10 jam. 3 kali, 7 kali. Oke, 6 dan aja mas ya. Lima. Safira. Tania. Emi sini. Bayan. Jawa. Oke, siap ya. Perhatian. Ya. Yang sini ada tulisannya di sebelah next lapangan. Oh, ya. Dan oke, perhatikan ya, jalannya adalah depan sampai pojok lapangan tuh. Ya, habis itu balik lagi. Dan perhatikan, kalau Bapak bilang angka atau huruf, berarti kalian juga bikin angka atau huruf itu. Contoh, kalau Bapak bilang 2, berarti ini satu baris harus bikin angka 2. Ini juga harus bikin angka 2. Kalau Bapak bilang 10, berarti harus bikin angka 10. Ada yang balik. Terus. Ya, sampai tengah, ke depan. Ya, terus, tarik. Tarik pelan, terus. Terus lihat lagi. Sambil dengarkan kata-katanya. Yang 9. 9. Kalau yang udah selesai langsung teriak, selesai. Lagi, jalan lagi. Nah, ini setelah yang berbuat selesai, dia boleh memberikan hukuman yang gendong.
Tujuan pertama tadi adalah pemanasan kalian ke alun-alun 2, 3, 4 ya. Nah, nanti kalian bermain bisa termasuk pemanasan. Dan yang selanjutnya adalah melalui komunikasi dan kerjasama kalian. Kenapa? Kalau kalian bikin angka, kalau ada orang yang dulu, komunikasinya orang yang dulu, Pak, kerjasamanya nanti kalian bermain kalian tahu ya sekarang kita mampu panas lalu nanti akan berbuat kelompok yang pertama akan kelompok yang kedua dan kalian waktunya nggak lama ya setelah kalian yang pakai berapa kalian yang itu dan kita contoh satu hari kelompok ini dan nanti akan pakai tempat lagi bawah nanti yang ini dari kita permainan pakai bawah pakai kita ya pakai bawah yuk yang berani pas kita begini sekarang jangan lupa begini sekarang ya sudah Kesalahannya adalah kalian berdua diskusikan nanti siapa yang akan mempraktekkan atau siapa yang berbicara atau sudah nanti mempraktekkan tapi yang bilang kita tahu tangan bawah ya kita nanti ada yang mempraktekkan karena ya overback ya
Kayaknya buatan terserah kali ya. Lagi di kamu benar. Jangan dilempar di dada, aneh. Ayo proses dulu, jangan lempar. Saya lempar aja, saya lempar. Lempar, saya ngomong ya. Udah masih jauh-jauh. Di belakang ya, di belakang ya. Jalan kaki kiri, jalan. Gerakan 1. Gerakan 2. Gerakan 3. 4. Gerakan 1. Pepe. 3. Kamu aja yang ngomong. 1. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3.
Satu. Gerakan dua. Gerakan tiga. Empat. Gerakan satu. Gerakan dua. Gerakan tiga. Empat. Gerakan satu. Gerakan dua. Gerakan tiga. Gerakan empat. Tugasnya adalah nanti di rumah kalian bikin tata cara melakukan mandi di bawah. Video, Pak. Nggak perlu video, kalian boleh contoh mandi bawah, persiapan gerakan pertama juga mandi berbau.
Itu Bapak depan gerakan kaki bawah. Ya. Siap, siap. Siap, silakan. Martin, silakan. Ayo, dulu. Pegang depannya. Pegang depan. Pegang depannya. Nah, pegang depannya. Ya, dua-duanya. Baru. Bisa nyanyi. Bisa, oke. Kalau bisa nyanyi, pegang depannya. Kalau udah bisa nyanyi, sekarang Bapak ini kalau nyanyi Balaku, gimana caranya? Balaku ada 5. Tapi dengan huruf O. Baru mulai dan tangannya tetap kalian mulai. Sekarang potong bebek kerangka. Ya Pak. Dua kali, tapi. Tapi 2 kali. Ulang 2 kali. Kalau udah selesai, ulang lagi ke bawah. Siap? Ayo, tangan pegang. Bisa. Siap, mulai. Bikin lingkaran kecil semua. Pegangan tangan semua. Semua lingkaran, satu lingkaran. Bikin satu lingkaran. Bikin satu lingkaran. Tangan gak usah pegangan. Selesai. Oke, perhatikan ya. Setelah ini maju ke depan, di depan semua, dukung kedua, efek 15, saya. Setelah itu balik badan. 3 kali. Ya, kan sekali. Maju lagi. Closing now. Dengarkan. Setelah bilang jaya, stop. Ya, setelah bilang jaya, balik badan. Kalau yang muslim, perhatikan. Kalau yang muslim, setelah balik badan bilang alhamdulillah. Kalau yang agama Hindu bilang ya. Ya, mulai. Alhamdulillah. Nanti.
Selamat pagi Pak Ferli. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah masih baik Bu. Alhamdulillah ya. Baik Pak Ferli, menindaklanjuti kegiatan kita kemarin di minggu lalu sudah kita lakukan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Kemudian ada kegiatan observasi itu sendiri. Nah hari ini izinkan saya melakukan kegiatan percakapan pra-observasi atau kegiatan pasca observasi. Baik Pak Ferli, dari kegiatan observasi yang sudah Pak Ferli lakukan, nah menurut Pak Ferli, apakah area pengembangan yang Pak Ferli harapkan sesuai dengan di pra-observasi kemarin, apakah sudah berjalan maksimal Pak pada saat observasi kemarin? Kalau sudah dilaksanakan sudah, tapi kalau berjalan maksimalnya belum gitu. Itu terus untuk sosial emosional dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya belum maksimal. Nah, belum maksimalnya itu di bagian mananya Pak? Bisa diceritakan mungkin? Ya, jadi belum maksimalnya itu kalau untuk sosial emosional kemarin saya menggunakan ada sesinya untuk teknik stop, ternyata dari teknik stop itu tidak berjalan dengan maksimal karena tidak berdampak kepada siswa. Ternyata kurang cocok untuk teknik stop untuk ke siswa kita. Yang selanjutnya berdiferensiasi prosesnya tidak berjalan maksimal karena alat yang rencananya akan digunakan tidak banyak sehingga hanya sekedar bola. Jadi siswa itu untuk menunggu giliran mempraktekannya agak lama. Jadi banyak siswa yang jeda waktu untuk dia melakukan prakteknya terlalu lama sehingga tidak optimal dalam melaksanakan. Baik. Jadi menurut Pak Ferli dari area yang hendak dikembangkan masih belum maksimal, yaitu pada saat pembelajaran sosial emosionalnya teknik stopnya masih belum maksimal ya Pak. Iya, Bu. Kemudian diferensiasi proses kemarin Pak Ferli kegiatan pembelajarannya itu berkaitan dengan pasien bawah, masih banyak siswa yang terlihat pasif ya, menunggu karena menunggu giliran karena keterbatasan sarana prasarana khususnya alat peraga. Nah dari banyak kelemahan itu Pak, kekurangan yang ada di kegiatan observasi kemarin, tentunya kan ada tahapan perbaikan ya Pak ya. Nah rencananya Pak Ferli untuk memperbaiki kelemahan itu kira-kira apa Pak? Ya, yang terpikirkan oleh saya yang ingin saya laksanakan yang pertama untuk sosial emosional saya akan mencari referensi teknik apa yang cocok untuk dilaksanakan ke siswa-siswa kita, tidak harus menggunakan teknik stop. Yang kedua untuk berdiferensiasi prosesnya itu untuk masalah peraga ini. Nah ini saya sih membutuhkan banyak pihak untuk berkolaborasi untuk melakukan membuat bola dari bahan serabut kelapa. Dari serabut kelapa itu nanti digulung karena itu memanfaatkan aset kita yang ada di lingkungan sekitar, yaitu karena sekolah kita dikelilingi oleh kebun kelapa. Oke, jadi luar biasa ya Pak ya. Jadi dari kelemahan itu tapi terpikirkan berbasis aset kemudian ya dari pembelajaran sosial emosional, teknik stop yang masih belum maksimal diterapkan untuk peserta didik kita. Pak Ferli akan mencoba mencari referensi lain yang sekiranya akan cocok, akan tepat untuk kita terapkan. Baik Pak. Kemudian di pembelajaran berdiferensiasi proses karena diawali dari alat peraga yang masih minim, jumlah bola kurang memadai sehingga masih banyak beberapa siswa yang pasif ya, maka alternatif yang akan Pak Ferli lakukan yaitu dengan memanfaatkan aset sekolah, bahwa betul di sekolah kita itu adalah dikelilingi oleh kebun kelapa. Saya sangat support Pak, bagus sekali rencana Pak Ferli dengan memanfaatkan sabut kelapa dibuat alat peraga bola ya. Mudah-mudahan itu bisa maksimal. Nah untuk proses perbaikan ini Pak dalam membuat alat peraga kemudian mencari referensi yang lain, tentunya kan ada pihak yang Pak Ferli akan libatkan, atau mungkin Pak Ferli akan sendiri kan, nggak mungkin kan ya? Tentunya ada pihak-pihak lain yang akan Pak Ferli libatkan.
Kira-kira siapa itu Pak? Nah, rencananya sih ini akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan ini akan saya masukkan juga di project kita di SMP 15 ini di project, jadi nanti akan koordinasi dengan kepala sekolah dan kurikulum supaya ini dapat masuk di dalam agenda project. Nah, nanti saya juga akan berkoordinasi dengan guru prakarya atau seni budaya sehingga yang ini dapat menjadikan sebuah agenda project dan dapat terlaksana dengan baik. Jadi pihak-pihak yang akan Pak Ferry libatkan dalam proses perbaikan ya, itu tentunya memang betul adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah, kemudian perlu adanya koordinasi nanti dengan beliau, dan ternyata Pak Ferry juga akan mengadakan kolaborasi dengan guru seni budaya ya, yang kaitannya dengan memanfaatkan aset sekolah di lingkungan sekolah kita. Baik Pak Ferry, menurut Pak Ferry sendiri dari kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin, dari skala kepuasan skala 1 sampai 10 itu masih berada di nilai berapa Pak? Ya, jadi kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan kemarin, pembelajaran yang sudah diobservasi, saya rasa untuk tingkat kepuasan saya hanya masih sekitar sampai 7 Bu, karena masih beberapa hal yang saya rasa belum maksimal, belum dapat menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi masih di kisaran angka 7 ya Pak ya. Artinya memang butuh dilakukan perbaikan. Ya harapannya nanti dari perbaikan yang akan Pak Ferry lakukan ini benar-benar bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, kemudian lebih maksimal lagi. Iya. Nah, rencananya kapan ini Pak kegiatan pembelajaran Pak Ferry setelah dilakukan rencana perbaikan ini? Ya, untuk alat peraganya, untuk modifikasi alat peraga, rencana saya itu akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal di SMP 15 Krui itu, yaitu di November, karena kita pakai sistem blok untuk proyeknya. Dan nanti saya akan koordinasi apakah masih bisa tema yang ingin saya angkat ini dijadikan untuk salah satu tema dalam proyek yang akan dilaksanakan SMP 15. Jadi di bulan November. Berarti di bulan November nanti sekalian dengan kegiatan proyek kelima ya. Nah, kira-kira hal lain yang bisa membantu Pak Ferry dalam mengoptimalkan rencana perbaikan ini, apalagi Pak? Ya, Yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan ya nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk dengan masyarakat sekitar, sehingga karena ini kan memanfaatkan kebun kelapa ini bukan kebun kelapa kita, kebun kelapa lingkungan masyarakat sekitar, jadi minta izin supaya bisa untuk kita mengambil serabut kelapanya. Baik, jadi ya karena memang ibaratnya Pak Ferry akan memanfaatkan aset sekolah, yaitu dengan memanfaatkan sabut kelapa yang itu memang pohon kelapa milik warga sekitar ya Pak ya, tentunya memang perlu adanya koordinasi, kolaborasi dengan warga lingkungan sekolah. Nah, baik Pak, dari pihak-pihak itu, ya mudah-mudahan itu berjalan maksimal. Dan yang paling utama Pak, dengan murid, apakah bukan teknik apa gitu mungkin supaya pembelajarannya jauh lebih maksimal lagi? Ya, kalau untuk peserta didik kita akan lakukan koordinasi lagi, maksudnya akan lakukan berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi kalau untuk melaksanakan pembikinan penambahan modifikasi alat peraga, kita akan memberikan tahapan-tahapan cara membikinnya, kerjasama dengan mereka inginnya bentuknya seperti apa, jadi nanti akan bisa berjalan maksimal dan peserta didik tidak merasa bahwa mereka disuruh, tapi mereka merasa mengembangkan kemampuan mereka. Oke, jadi melibatkan peserta didik pada saat pembuatan alat peraga itu ya Pak ya, jadi murid merasa memiliki gitu ya. Oke, jadi apa yang sudah Pak Ferry sampaikan dalam kegiatan pra-observasi ini, ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama di bagian area pengembangan, kemudian pihak-pihak yang akan Pak Ferry libatkan jadi tadi sudah, kemudian untuk
peserta didik juga apa yang akan Pak Ferly lakukan juga sudah dipersiapkan matang. Oke Pak Ferly, tentunya ini akan dilaksanakan di bulan November ya Pak ya, tinggal beberapa bulan lagi nanti. Tentunya saya juga butuh kan melihat perkembangan Pak Ferly, apakah dari rencana perbaikan ini sesuai dengan yang kita harapkan atau memang masih perlu lagi ada bagian yang perlu ditingkatkan. Jadi untuk kegiatan pra-observasi, pasca observasi saya cukupkan sampai di sini Pak Ferly. Tetapi nanti saya tunggu di kegiatan perbaikannya ya Pak ya. Saya tunggu hasilnya apakah rencana yang Pak Ferly lakukan ini berhasil. Ya Pak, harapan saya tetap semangat untuk Pak Ferly. Siap Pak. Mungkin gitu aja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.